Jadi wasiat ini ditulis pada tanggal 1 Maret, berarti 1 Maret 1970, jauh sebelum lahirnya yang 81, di bait ke-15. Awalnya Maulana Syekh bilang, aduh sayang. Nah, organisasi ada imamnya, pengurus besar, PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Nah, apa yang menarik? Pertama, kalau saya lihat dari teks aslinya ya, aduh sayang. Ada kata aduh sayang di sana. Sepertinya akan terjadi perbedaan dalam muktamar. Ya. Beliau apa ya? Aduh sayang sekali terjadi. Aduh, sangat disayangkan. Kita yang ternyata tidak mencerna bait ini dengan detail mungkin ya, dengan kajian mendalam, bahwa seluruh isi wasiat Maulana Syekh yang ada kata aduh sayang, sepertinya kalau kita tidak hati-hati bakalan terjadi gitu loh. Jadi di bait 15 ini aduh sayang, organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, akan terjadi perbedaan. Apalagi Maulana Syekh sudah menyelipkan kata imam, dan tulisan imamnya itu huruf kapital di sini. Saya nggak tahu apakah di semua wasiat ditulis tulisan imamnya besar seperti ini. Anda bisa lihat yang bait 15 itu. Dibaca terbalik di sananya. Organisasi ada imamnya. Pertanyaan pertama adalah kenapa Maulana Syekh menaruh kata aduh sayang? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Maulana Syekh menyandingkan kata imam? Kenapa tidak ngambil diksi yang lain? Misal kata pemimpin, kan tidak merusak makna. Misal ya, pemahaman awam saya, organisasi ada pemimpinnya, tuh. Pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Kalau misalnya maksud kita itu adalah yang menjadi pimpinan organisasi itu siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, kenapa tidak Maulana Syekh tulis kata pemimpin di sana, kata pimpinan? Organisasi ada pimpinannya, ya. Kalau misalnya Maulana Syekh membedakan ini apa, tidak membedakan jenis kelamin, justru Maulana Syekh mengambil pilihan imam gitu. Organisasi ada imamnya, itu pertanyaan kedua. Pengurus besar PB namanya, tidak perlu kita pertanyakan, itu muhkamat lah. Wajib ditaati instruksinya, apalagi selama berjalan menyelamatkannya. Itu mungkin ada pertanyaan ketiga. Ada 3 lah poin yang mau saya perdalam. Aduh sayang, kenapa kata imam? Kenapa Maulana Syekh selama berjalan menyelamatkannya? Berarti ada kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiq.
kuntum, Anda adalah sebaik-baik umat pilihan, khair ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, dari golongan manusia, dari bangsa manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, wa tu'minuna billah. Jadi kita ini adalah umat pilihan, umat terbaik. Kapan dikatakan umat terbaik? Umat terbaik itu syaratnya, kalau umat terbaik itu syaratnya 3 di sana. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi 2 syarat itu setiap agama pasti ada itu. Setiap agama pasti ada ta'muruna bil ma'ruf. Tidak ada agama setahu saya yang ada di dunia ini yang mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal yang tidak baik. Pasti setiap agama itu menyeru supaya umatnya itu berbuat baik dan mencegah umatnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi di kita umat Islam itu tidak hanya cukup sampai di sana, ada tambahan, apa itu? Wa tu'minuna billah. Syarat utamanya itu adalah beriman, yakin, percaya pada Allah. Tu'minuna billah. Jadi tugas kita itu adalah berbuat baik, mencegah orang untuk tidak berbuat baik, kemudian fondasinya itu adalah beriman. Kalau tidak beriman, sia-sia perbuatannya itu, sia-sia seruan itu, sia-sia ajakan itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat pilihan, umat yang terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran tadi. Pada kesempatan ini sebagaimana biasa, tugas saya hanya menjawab subjektif mungkin sifatnya, artinya kemungkinan salah ada, benar juga ada, karena hidup di dunia ini kan selalu berada pada posisi itu, mungkin benar mungkin salah, mungkin dua-duanya benar mungkin dua-duanya salah, itu logika. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kronologi perceraian Umi? Nggak enak kita bahas ini ya, nggak usah nih. Umi Jauhar sudah meninggal, Umi Rahim nggak usah, nggak boleh orang meninggal, nggak enak kita diskusikan, apalagi istrinya Maulana Syekh. Yang kedua, ini pertanyaan lanjutan, apa pendapat Pelunggu tentang muktamar? Kan sudah saya komen tentang muktamar, sudah. Jadi intinya muktamar itu selalu 3 versi itu, 3 versi. Yang pertama versi Anjani, yang kedua versi Pancur, yang ketiga versi yang tidak keduanya, artinya versi yang tidak mencalonkan kedua Umi Pancur dan Umi Anjani. Itu dah kronologi ceritanya ya. Kalau misalnya diminta pendapat bagaimana kesimpulannya, ya saya hanya menyimpulkan saya sekarang di Pancor, itu aja. Mungkin kalau Anda bertanya bagaimana kesimpulan muktamar praya kepada orang yang sekarang
ngajar di Anjani, ya kesimpulannya pasti beliau di Anjani sekarang ngajarnya. Cuman maaf, bedanya mungkin saya suka dengan mencari latar belakang masalah, artinya tidak langsung mengambil kesimpulan tanpa mengecek apa yang terjadi di belakang sana, ada apa di belakang sehingga terjadi hal itu. Nah, saya selama masa pencarian menemukan, maaf ya, dan harus berbeda dengan antum yang lain. Ada 3 kesimpulannya ya, bukan kesimpulan, kronologi ada 3 intinya. Ada yang mendukung Umi Rohun, ada yang mendukung Umi Rehanun, ada yang tidak mendukung kedua-duanya. Yang tidak mendukung kedua-duanya itu berasumsi bahwa hanya itu solusi supaya tetap selangkah seayun antara Umi Rohun dan Umi Raihanun. Kalau yang mendukung Umi Raihanun pasti meminta Umi Raihanun jadi pimpinan. Yang mendukung Umi Rohun juga pasti meminta yang mendukung Umi Rohun pasti meminta Umi Rohun jadi pimpinan. Hanya masalahnya Umi Rohun itu tidak mau dicalonkan sebab beliau kan argumennya mazhab Syafi'i, kemudian beliau argumennya kan denara, jadi intinya dengan Nina itu, wanita itu sudah ada tempatnya di organisasi ya, di Muslimat, karena beliau memandang sepanjang sejarah Maulana Syekh masih hayat tidak pernah perempuan itu jadi ketua umum pengurus besar, ketua umum pengurus wilayah, ketua umum pengurus daerah, ketua umum pengurus cabang, ketua umum pengurus anak cabang, bahkan ranting pun masih laki-laki yang jadi pimpinan gitu. Kemudian Muslimat ya ada menjadi pendamping ketua umum pengurus besar, pendampingnya ada Muslimat NW, pimpinan pusat Muslimat, ada pimpinan pusat Muslimat wilayah, pimpinan wilayah, pimpinan daerah Muslimat ada, pimpinan cabang Muslimat ada, pimpinan Muslimat anak cabang juga ada. Jadi saling bergandengan antara Muslimat dengan pengurus NW, itu baik di ketua umum, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang dan seterusnya. Itu argumennya Umi Rohun. Nah, Umi Rehanun kan didorong, akhirnya beliau maju. Next question. Bagaimana pendapat Pelungguh tentang organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya? Ini wasiat. Saya coba cari wasiat dulu. Wasiat. Baik. Saya punya wasiat di ruang kerja saya, itu ada satu wasiat. Ini wasiat renungan masa pengalaman baru. Ini udah lama wasiat ini. Di depannya begini, belakang. Maaf, ada kata pancor di sana. Saya nggak tahu wasiat versi sekarang bentuk fisiknya seperti apa. Ini wasiat renungan masa pengalaman baru oleh Hamzan Wadi, pendiri NWDI dan NW, khusus untuk keluarga NW, cetakan kelima. Wasiat renungan masa pengalaman baru oleh Hamzan Wadi, pendiri NWDI dan NW. Nah, ini yang ada yang unik ini. Ini bisa dilihat ini ya. Pendiri NWDI dan NW. Saya nggak tahu ini kok bisa kebetulan ya.
pendiri Madrasah NWDI dan organisasi NW, tapi di sini diposisikan maaf sama pendiri NWDI dan NW. Ini juga ada semacam firasat Maulana Syekh, kita kan nggak tahu, kita harus bertanya kepada beliau langsung. Oleh Hamzan Wadi itu Haji Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, itu kepanjangan Hamzan Wadi. Jadi ada nama beliau dan ada karya beliau dalam Hamzan Wadi itu. Saya enggak, ya kan ada sekarang Hamzan Wadi 2 ya, dan ini Hamzan Wadi, bukan Hamzan Wadi 1 ya. Hamzan Wadi sudah, beliau itu Hamzan Wadi karena nama beliau ada di Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majidnya, dan NWAD-nya itu Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, melekat karya beliau dan nama beliau Hamzan Wadi. Saya tumben lihat ini lagi, tumben buka pendiri NWDI dan NW. Ini wasiat dicetak, ini cetakan kelima ini cetakan kelima. Ada foto Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masad dan Syekh Maulana Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi, dan 28 September 1970 Mesih. Hamzan Wadi sama, Hamzan Wadi di sini pendiri NWDI dan NW Pancor Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Apakah ini kebetulan, saya nggak tahu, saya nggak komen, nanti salah nanti ya. Bisa jadi maksud beliau ada pendiri Madrasah NWDI. Kalau kita bilang pendiri Madrasah NWDI, mestinya ada NBDI juga dong ditulis di sini. Pendiri NWDI, NBDI dan NW. Masya Allah. Ada. Ini wasiatnya ya. Nah, di dalam wasiat ini ada 3 kalau nggak salah ya. Ada 3 kumpulan bait. Ada 3. Yang pertama ini mulai dari ini cetak tahun 81, wasiat renungan masa pengalaman baru. Mana dia? Diucapkan tanggal 23 Maret tahun 57 Masehi. Ini yang kumpulan bait pertama itu jumlah baitnya itu ada 233. Diawali dengan karena setia menjunjung perintah, menghidupkan Quran, menghidupkan sunnah, banyak terhulur butiran hikmah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Itu yang bait pertama, dan diakhiri dengan bait yang terakhir, alhamdulillahirabbil alamin wa syukrullahu minan nahdiyin. Salat salam li sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ulang ya.
alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrullahu minnan nahdiyin salat salam li sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Itu diawali dengan alhamdulillah wa syukurillah, diakhiri dengan alhamdulillah wa syukrullahu wa syukrullah. Itu kumpulan bait yang pertama. Kemudian yang kedua, kumpulan bait yang kedua itu ada wasiat renungan masa, wasiat amanat ayahda kepada anak yang dicintainya. Wasiat yang kedua diucapkan pada hari ulang tahun Nahdlatul Wathon ke-17 di hadapan para mahasiswa thalibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidi Hasafiyah Nahdlatul Wathon, guru-guru dan seluruh pelajar NWDI, NBDI dan lain-lain di Pancor tanggal 1 Maret tahun 1970 tanggal 24 Zulhijjah. Diawali dengan aduh sayang, memang banyak macam ujian yang diderita Nahdlatul Wathon, luar dan dalam penuh godaan, selalu tulus, selalu lulus dalam ujian. Diakhiri dengan mana dia? Aduh sayang, itulah sudah wasiatku nyata, aku lahirkan karena cinta, kepada anak dan semua merata, semoga Allah di pihak kita. Kemudian kumpulan bait yang ketiga, ini tambahan penting wasiat renungan masa. Nah, ini tambahan penting, dari tidak kelihatan ya, tambahan penting wasiat renungan masa. 1. Aduh sayang, wahai anakku rohun rehanun, tetapkan diri selangkah seayun, membela NW turun temurun, bertangga naik berjenjang turun. Dan diakhiri dengan aduh sayang, Allahu Akbar ilahi Rabbi, limpahkan rahmatmu kepada kami, turun temurun laki dan bini, kami semua berserah diri. Pancor 28 September 1970 misi. Berarti wasiat ini dihimpun sebanyak 3 kali oleh Maulana Syekh. Yang pertama itu tahun 1981 tanggal 7 Oktober 1981, Pancor Bermi. Jumlahnya 233 bait, diawali dengan alhamdulillah wa syukurillah, diakhiri dengan alhamdulillah wa syukrullahu minan nahdiyin. Kemudian yang kedua, kumpulan bait yang kedua itu tahun 1 Maret 1970, berarti ini duluan ya. 1970, tahun 1970 tanggal 1 Maret. Diawali dengan, hampir semuanya diawali dengan kata aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang. Sebelum masuk ke baitnya, aduh sayang, memang banyak macam ujian. Ini tanggal 1 Maret. Jumlah baitnya itu ada 112 ya. Diakhiri dengan itulah sudah wasiatku nyata, aku lahirkan karena cinta, kepada anak dan semua merata, semoga Allah di pihak kita. Ini kumpulan bait yang pertama ya, karena tahun 1970 berdasarkan fisik buku ini ya.
1970. Kemudian yang terakhir itu tambahan itu diucapkan 28 September, berarti bedanya ini tanggal 1 Maret 1970, kalau ini tambahan ini 28 September 1970, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan berikutnya lah kurang lebih. Ini ditambahkan oleh Maulana Syekh ya. Tambahan wasiat, tambahan penting wasiat renungan masa, sama dengan yang pertama tadi yang 1 Maret 1970, semuanya diawali dengan kata aduh sayang. Wahai anakku rohun rehanun, tetapkan diri selangkah seayun, membela NW turun temurun, bertangga naik berjenjang turun. Hampir, bukan hampir, memang semuanya itu diawali dengan kata aduh sayang. Aduh sayang, aduh itu kata yang apa ya, muncul spontan, aduh, ketika terjadi sesuatu yang mencelakai mungkin. Saya misalnya terserudung batu, aduh, saya bilang. Kemudian Maulana Syekh menambahkan kata sayang. Aduh sayang, itu adalah sesuatu yang menyakitkan, dan sayang kalau misalnya terjadi, disayangkan akan terjadi. Ini harus kita bongkar semua ini. Orang baik berbuat patut, tidak membengkok, tidak mencatut, jasa sedikit disanjung sebut, hatta setitik menjadi laut. Ini kritikan, ini rahasia buat kita semua. Ada orang selalu bersalah, tapi lainnya semuanya dimarah. Tidak mendengar nasihat ayah, buruk muka cermin dibelah. Zaman sekarang zaman memburuk, mulutnya manis hatinya busuk. Kalau orang berjiwa buruk belum berkuku sudah menggaruk. Ini yang ditambahan. Nah yang unik, maaf ini saya akan sekilas lihat ini. Di tambahan yang tanggal 28 Maret ini, hampir semua gambar yang terselip di ini itu selalu ada Umindah Hajah Siti Rohun dan Umindah Hajah Siti Rehanun. Seperti ini ya, di wasiat ini. Nah ini ada, ini saya bacakan ya. Kiai Haji Zainuddin sedang mendengar Siti Rohun berpidato di depan siswi muallimat dan guru-guru muallimat. Ini tulisannya Siti Rohun dibilang ya, kelihatannya yang ini dia, kelihatan dibilang Siti Rohun. Jumlah gambar di tambahan ini yang pertama ini 2 putri disandingkan, kemudian yang kedua, gambar yang kedua itu ini tetap 2 putri ada. Gambar yang ketiga Tulab Tolibat Mahadul bergambar bersama Syekhul Mahad. Kalau ini Tulab Tolibat bergambar dengan Syekh Mahad. Terus yang tadi ini juga Kiai Haji Muhammad Zainuddin sedang mendengarkan Siti Rohun berpidato di depan siswi muallimat dan guru-guru muallimat. Ini dia ya. Itu dianggap Siti Rohun kalau cetakan yang ini ya, Siti Rohun. Terus gambar berikutnya ini kedua Umi, samping kanan Umi Rohun, samping kiri ada Umindah Hajah Siti Rehanun. Mana lagi gambar ini? Ini ada gambar satu lagi. Ini siapa? Keluarga besar NWDI dan NBDI sedang mendengarkan pidato dari salah satu putri Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sahabat gotong royong mengangkut pasir. Nih. Tidak disebutkan siapa itu. Apakah Umi Rohun apa Umi Rehanun, kita tidak tahu.
yang ini, foto yang ini ya. Dan cuman itu isi foto di tambahan wasiat ya. Wasiat, tambahan wasiat ini kan diawali dengan wahai anakku, rohun rehanan, tetapkan dirimu selangkah seayun, membela enwi turun temurun, bertangga naik berjenjang turun. Saya menarik sekali nih kalau melihat gambar. Kalau di wasiat renungan masa, wasiat ayahda kepada anakda yang dicintainya, yang diterbitkan tanggal 1 Maret ya. Yang diterbitkan tanggal 1 Maret itu foto-fotonya diantaranya ya, gambar-gambarnya ada keluarga besar mengikuti pengajian. Oh, nggak ada foto yang lain. Mau bergambar bersama kayak ini, bergambar. Terus yang peletakan batu pertama oleh Maulana Syekh, ambil ya Sang. Guru-guru sedang berfoto, sama guru-guru juga sedang berfoto. Ini yang kemarin terjadi perdebatan. Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bergambar bersama Tullah Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah sambil menggendong seorang cucu. Tidak disebutkan siapa cucu itu. Sambil menggendong seorang cucu. Mainkan debat apakah Mami Gede Sakti atau Bapak Tun Guru Bajang. Perdebatan antara Al-Mukarram Bapak Tun Guru Haji Yusuf dengan Al-Mukarram Bapak Tun Guru Haji Anas. Siapa yang benar, siapa yang salah? Anda yang menilai, Anda yang membuat penilaian sendiri. Kalau saya pribadi, saya katakan itu adalah Bapak Tuan Guru Bajang karena sesuai dengan taksiran umur beliau pada saat itu. Ada gambar ini lagi. Keluarga besar ini yang sedang gotong royong mengangkat batu pasir untuk pembangunan madrasah sedang mendengarkan nasihat dari Kiai Haji Muhammad Zainuddin. Cuman itu gambarnya ya. Nah itu bentar ya. Dan ya sayang, nggak bisa nangis. Kenapa dia nggak bisa lagi? Ntar lagi mau nih. 1, 2, 3. Oh, tunggu dulu ya. Nah, kita kembali fokus pada pertanyaan. Nah, dah. Ayo, sudah di luar ya? Oh, di luar. Kita kembali fokus pada pertanyaan. Apa pertanyaannya tadi? Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya. Manakah dia, di bait keberapakah dia? Yang saya tahu berdasarkan apa yang saya baca, maaf sekali ya, boleh kita beda-beda. Astaga, boleh kita beda-beda, tidak ada masalah. Kenapa ini? Yang pertama, di dalam wasiat Maulana Syekh ini, beliau uniknya selalu menempatkan kata imam kalau udah bicara organisasi. Kalau beliau bicara Nahdlatul Wathon, terselip kata pemimpin ya. Termasuk menyandingkan organisasi dengan kata-kata BPPB, paling yang muncul itu adalah kata imam. Soalnya adalah apa beda imam dengan pimpinan? Apa beda imam dengan pimpinan?
Nah ini, oh organnya imam, oh di bait ke-15. Oke, ketemu. Masa di bait ke-15? Cek. Oh iya betul, di bait ke-15. Jadi wasiat ini ditulis pada tanggal 1 Maret, berarti 1 Maret 1970, jauh sebelum lahirnya yang 81, di bait ke-15. Awalnya Maulana Syekh bilang, aduh sayang. Nah, organisasi ada imamnya, pengurus besar, PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Nah, apa yang menarik? Pertama, kalau saya lihat dari teks aslinya ya, aduh sayang. Ada kata aduh sayang di sana. Sepertinya akan terjadi perbedaan dalam muktamar. Ya. Beliau apa ya? Aduh sayang sekali terjadi. Aduh, sangat disayangkan. Kita yang ternyata tidak mencerna bait ini dengan detail mungkin ya, dengan kajian mendalam, bahwa seluruh isi wasiat Maulana Syekh yang ada kata aduh sayang, sepertinya kalau kita tidak hati-hati bakalan terjadi gitu loh. Jadi di bait 15 ini aduh sayang, organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, akan terjadi perbedaan. Apalagi Maulana Syekh sudah menyelipkan kata imam, dan tulisan imamnya itu huruf kapital di sini. Saya nggak tahu apakah di semua wasiat ditulis imam, tulisan imamnya besar seperti ini. Anda bisa lihat yang bait 15 itu. Dibaca terbalik di sana ya. Organisasi ada imamnya. Pertanyaan pertama adalah kenapa Maulana Syekh menaruh kata aduh sayang? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Maulana Syekh menyandingkan kata imam? Kenapa tidak ngambil diksi yang lain? Misal kata pemimpin, kan tidak merusak makna. Misal ya pemahaman awam saya, organisasi ada pemimpinnya tuh, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Kalau misalnya maksud kita itu adalah yang menjadi pimpinan organisasi itu siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, kenapa tidak Maulana Syekh tulis kata pemimpin di sana, kata pimpinan? Organisasi ada pimpinannya ya. Kalau misalnya Maulana Syekh membedakan ini tidak membedakan jenis kelamin, justru Maulana Syekh mengambil pilihan imam gitu. Organisasi ada imamnya, itu pertanyaan kedua. Pengurus besar PB namanya, tidak perlu kita pertanyakan, itu muhkamat lah. Wajib ditaati instruksinya, apalagi selama berjalan menyelamatkannya. Itu mungkin ada pertanyaan ketiga. Ada 3 lah poin yang mau saya perdalam. Aduh sayang, kenapa kata imam? Kenapa Maulana Syekh selama berjalan menyelamatkannya? Berarti ada kebebasan bagi kita untuk tidak menaati instruksinya kalau tidak berjalan, kalau tidak berjalan. Maksud saya ini kan bait terakhirnya itu selama berjalan menyelamatkannya. Kita wajib sami'na wa ata'na kalau misalnya imam itu berjalan menyelamatkan organisasi ini. Tuh kan, pasti akan terjadi debat kusir ini. Aduh sayang. Jadi sepertinya Maulana Syekh sudah mewanti-wanti akan terjadi hal seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati nih, masalahnya kan kita tidak hati-hati nih, akhirnya ya terjadilah. Ya termasuk pertanyaan tadi, kenapa di Muktamar Praya itu kan terjadi perdebatan kata imam, terjadi perdebatan tentang kepemimpinan itu di NW 1, misalnya Mirohun
mazhab Syafi'i. Karena NU ini kan bukan wilayah. Dia NW ini pimpinan, ya setara dengan negara lah, karena dia menasional NW ini. Sehingga ya wajar alasan Umi itu dasarnya mazhab Syafi'i, boleh lah Umirahun. Kan kalau saya nggak salah ya 3 ya, jadi hakim, jadi pimpinan negara, dan jadi apa satu ya, jadi lupa itu. Kemudian saya mau komen apa lagi ya, pokoknya 3 ini yang harus kita teliti lah. Aduh sayang, kenapa Maulana Hasyim mengatakan kata aduh sayang ditaruh di kumpulan bait tahun 70 bulan Maret. Dan ada di bait berikutnya itu bait ke-18. Bait, nah kan banyak sekali kata imam ini. Bait ke-17. Bait ke-17 misal aduh sayang, di kumpulan bait yang sama ya. Aduh sayang, kalau imam mulai takbirnya harus makmum mulai pula. Bila imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. 18. Kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu, pastilah nakku taat 1000 menurut imam, kompak selalu. Imam yang dipakai Maulana Hasyim. Kenapa anda bilang pimpinan gitu? Misal saya ubah jadi pimpinan ya. Kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu, pastilah nakku taat 1000 menurut pimpinan, kompak selalu. Kan tidak merusak makna kalau misalnya yang mimpin NW itu dibebaskan, siapapun itu. Ini subjektif saya, nggih. Tidak berarti saya benar, bisa jadi salah. Nah, ini kan Anda minta komentar saya, pendapat saya, itulah pendapat saya. Jadi ya tinggal direnungkan lah. Di bait berapa lagi nih kata imam? Sepengetahuan saya, kenapa diksi yang dipakai Maulana Syekh kata imam terkait dengan itu ya mungkin ada maksud beliau. Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, misalnya ini sholat kan imam itu boleh laki boleh perempuan. Kapan? Kalau misalnya jamaahnya makmumnya itu merata, ada laki perempuannya, maka yang jadi imam itu wajib laki-laki. Kalau misalnya jamaahnya itu perempuan, maka makmumnya perempuan, maka yang jadi imam kemungkinan 2, bisa laki bisa perempuan. Bisa laki kalau ada laki, tapi kalau tidak ada laki-laki ya perempuan boleh. Sehingga ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Umi Rohun. Kan denara jadi ketua NW, baik di ketua umum pengurus besar, ketua wilayah, ketua daerah, ketua cabang, anak cabang, dengan mama, dengan inakan wahara atau nara muslimat NW. Dari tingkat pusat ada pimpinan muslimat NW yang mendampingi ketua umum pengurus besar. Yang di wilayah ada muslimat wilayah, ada muslimat daerah, dan seterusnya. Memang terosang NW ini dinegin tutu. Karena memang NW ini apa ya, itu sih pendapat saya terhadap organisasi ada imamnya, pengurus besar BB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Ini juga seias kata dengan yang disampaikan oleh Watun Guru Bajang pada Rakernas kemarin. Jadi sami'na wa ata'na itu pikiran, akal kita itu tidak langsung dinihilkan, tidak langsung dikesampingkan ya. Boleh berpendapat berbeda itu. Yang penting kita bersama-sama memajukan
organisasi ini, bisa dengan jalan yang berbeda. Tapi kalau misalnya kita satu pikiran, ya udah gabung aja, kita bersama di dalam satu wadah yang bernama NWDI, bahasanya Bapak Tuan Guru Bajang kemarin. Itu semetun. Ya, ini lagi tutup terus yang NW ini pokoknya. Ada NW dan ada NW Diniyah Islamiyah. Jadi sebenarnya wasiat ini kalau kita baca utuh, maka kita semakin terbuka. Saya bolehlah bilang ya, kalau wasiat yang tahun 81 ini ya, wasiat rungan masa pengen baru yang ini yang tahun 81 kan tidak ada tambahan kata aduh sayangnya ini. Karena setia menjunjung perintah, menghidupkan Quran, menghidupkan sunnah, banyak terhulur butiran hikmah. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sekarang sedang mencoba mencari tahu tentang memilasih itu, karena ada beberapa ini isyarat kemarin, bukan isyarat ya, secara kebetulan aja yang banyak ada yang mengaku keturunan Mami Milasih, kebetulan namanya sama, sehingga saya sambung-sambungkan dengan di wasiat, karena di wasiat itu ada 2 bait di sana yang membicarakan tentang Mami Milasih oleh Maulana Syekh gitu. Mudah-mudahan nyambung kan, tapi butuh dana untuk keliling ini ke makam beliau, kemudian berkunjung ke keluarga-keluarga beliau. Itu ini fisik wasiat yang saya punya, cetakan kelima ini. Nah, yang menarik ini, maaf, oleh Hamzah Nwadi, pendiri NWDI dan NW. Bukan berarti Maulana Syekh mendirikan organisasi NWDI, bukan ya. Apakah ini isyarat saya juga nggak tahu. Maulana Syekh itu pendiri madrasah NWDI, NBDI dan organisasi NW. Lahirnya organisasi NWDI itu, ingat, lahirnya organisasi NWDI itu bukan atas apa ya, tetapi atas kesepakatan, kalau saya boleh katakan begitu. Kalau tidak sepakat, ya mana mungkin lahir NWDI sebagai organisasi. Iya, makanya 7 poin kesepakatan itu yang melahirkan, menjadi pemantik lahirnya organisasi NWDI. Coba Anda baca tuntas ya, dari yang tahun 81, kemudian yang 1 Maret 1970, kemudian tambahannya 2 kumpulan bait itu ada tambahan, ada diawali dengan kata aduh sayang ya. Jadi kita sebagai abituren, saya ya termasuk abituren, karena kalau abituren dulu itu kan tamatan Pancor. Saya kebetulan tamat di Pancor ya, kuliah di Pancor itu. Jadi kita semua sebagai abituren coba dikaji wasiat Maulana Syekh yang tahun 70 itu, yang 1 Maret dan yang bulan September yang tahun 70. Di sana ada kata aduh sayangnya. Ini kalau kita baca tuntas itu ya, mudah-mudahan ini jadi petunjuk supaya kita semakin ini. Saya pikir itu mungkin ya. Nah, ini termasuk di bait yang tahun bila anakku memegang pimpinan, kata beliau, segala akibat dipikirkan agar tak nyesal dan kesiangan, sube belus mencincingan. Aduh sayang juga itu. Sebelumnya ada aduh sayang, kerjakan suatu dengan ukuran, dengan teliti dan kesadaran, agar stabillah keadaan, bayang sepanjang badan. Kalau belajar jangan sembilan, bermain api tidak karuan, akhirnya celaka membakar ribuan, ibarat barat bulan 9. Kalau ingin dapat faedah, tuluskan hati, luruskan lidah, pandai bergaul secara hikmah,
empak bau tujung tilah. Aduh sayang, ini maaf, aduh sayang ini yang harus menjadi catatan kita semua. Aduh sayang. Oke, itu mungkin wasiat, tambahan wasiat ini ya, ayolah kaji, baca dia. Awaya anak korohon raihanun, tetapkan diri selangkah seayun, membela ini turun temurun, bertangga naik, berjenjang turun. Ya, selamat membaca. Kalau bisa Anda punya wasiat yang keluaran Pancor, keluaran Anjani, Anda baca, lihat, sandingkan dua-duanya, apa perbedaannya. Bukan minta Anda membedakan pokoknya baca dah dua-duanya, mau lihat yang di terbitan Pancor, terbitan Anjani. Termasuk mungkin saya maaf curiga, mungkin nanti keterangan gambar mungkin berbeda dia nanti. Kalau di saya yang kebetulan ini cetakan kelima, entah tahun berapa, cetakan kelima ini tahunnya mana nasahnya. Cetakan semoga Allah tahun diucapkan tanggal 76. Wasiat renungan masa, nggak ada tahunnya gimana. Ya Anda yang terserah sudah mau dibilang ini, tapi ini yang saya punya. Ini kalau dilihat dari fisiknya memang ini udah lama ini. Ini saya kasih tanda-tanda hasil bacaan saya. Demikian, mohon maaf, silakan dibaca dan direnungkan. Mudah-mudahan tidak ada soal. Maksud saya tidak ada masalah. Anda baca semuanya, Anda tuntaskan semua bacaan Anda, mudah-mudahan seluruhnya menjadi bagian yang semakin bermanfaat untuk kita bersama-sama menjaga keturunan atau zuriat dari Maulana Syekh, baik Umindah Hajah Siti Rohun maupun Umindah Hajah Siti Raihanun. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.